sudah lama tidak mengikuti ibadah di gereja. Selama pandemi ini kita ya tidak bisa berkumpul-kumpul di gereja. Sebetulnya ya kangen saudara-saudara di Surabaya, di Malang, di mana gitu loh. Pertama itu pernah ada sakit tapi tak lepaske, tak pikiran saya tak loske gitu. Jadi saya percaya sama Tuhan dan bilangnya dulu Pak Pendeta jaga jarak, pakai cuci tangan, pakai masker, dah saya siapin. Jadi hati saya tenang itu. Masalah ekonomi, ekonomi sebelum pandemi sampai pandemi ini kan turun ini. Susah sekali, tidak bisa kemana-mana, harus di rumah saja. Susah Pak, susah pun butuh sakit di apa maris tadi hijau butuh parang, ngajeng hiburan datang hijau butuh sakit dan rumah mawon. Biasa saja. Biasa saja karena saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan melindungi saya. Selama masa pandemi ini ya gimana ya senang ya susah ya. Senangnya tuh ya bisa bersendagura di rumah ya, enggak pergi-pergi. Tapi susahnya ya kadang inginnya kebahagiaan tapi takut gitu loh. Udah kita jalani apa yang terjadi gitu aja. Cepat selesai pandemi ini. Natal tetap berjalan dengan apa adanya, dengan berjalan dengan sukacita, penuh berpengharapan pada Tuhan saja. Nah. Bagus, lancar, buat wonten nopo-nopo, sehat, kembali kados ini. Semoga baik seperti dulu lagi. Pandemi ini dibuang jauh-jauh, dibasmi jauh-jauh. Saya pengen ramai seperti tahun-tahun yang lalu, pandemi segera selesai, segera berlalu. Memohon sama Tuhan Yesus ya pandemi ini cepat dihilangkan dan kita kembali lagi normal secara bisa hubungan bersilaturahmi sama saudara-saudara kita. Sehat selalu Pak. Pandemi datang seperti perampok, merenggut keramaian, mencuri ketentraman manusia, membisukan riuhnya nyanyian pujian di rumah ibadah, meruntuhkan setiap insan, tak kenal waktu, tak kenal harta dan kuasa, tak kenal kehormatan, menerobos kesombongan manusia. Pandemi menyisakan luka dan duka, derita dan air mata, sepi dan kesunyian, keterpurukan dan kekacauan. Tak ada yang siap, tak ada yang kuasa. Manusia hanya bisa berpasrah. Manusia dipaksa mencari Tuhannya sendiri, tidak di rumah ibadah atau perkumpulan, tapi pada doa yang dipanjatkan setiap saat. Dapatkah manusia menyelami? Dapatkah manusia kembali melihat Sang Pencipta, Allah yang hadir dalam derita manusia? Apakah kita masih bisa merayakan Natal tahun ini? Bagaimana kamu? Saya, kalian menyambut Natal? Natal biasa dirayakan dengan hingar-bingar pesta, kemeriahan. Apakah itu Natal yang sesungguhnya? Sementara di luar sana, derita di mana-mana, jerit suara tangis tak lagi terdengar, tertutup bising kemeriahan. Natal adalah kehadiran Allah bagi dunia yang menderita. Natal hadir dalam kesederhanaan, tanpa dekorasi mewah, hanya palungan sederhana, tanpa jubah mahal, hanya kain lampin, tanpa penyambutan meriah, hanya para gembala yang bau dan kotor. Natal adalah sukacita di tengah segala keadaan yang tidak baik-baik saja. Bagaimana saudara menyambut Natal?
Bagaimana saudara menyongsong Allah yang hadir dalam diri Yesus yang mengalami manusia? Song bagaimana Engkau dalam bulan kasih hidupku, kiranya Kau sendiri menyuruh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Hai insan yang berduka, tabahkan hatimu dan pandanglah ke muka, hai kamu yang lesu, telah diangkat pintu penolongmu Dia. Dengan harapan itu jiwaku pun lega. Ibadah Natal pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Hari ini kita merayakan Natal. Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, namun kelahirannya juga terjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan dunia. Sambutlah Dia yang datang membawa sukacita dan damai di tengah derita manusia.
Kasih Allah tak bertepi, selalu mengalir dalam kehidupan kita, menguatkan kita, memampukan kita. Namun kita masih hidup dalam permusuhan, kebencian yang membuat kita gagal menjadi pelaku kasih. Marilah kita memohon pengampunan dan pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui belum sepenuhnya yakin dan berserah kepadamu. Masih ada kekhawatiran dan banyak ketakutan yang kami hadapi sendiri tanpa mengandalkan Engkau. Ampunilah kami dan mampukan kami untuk menjadi pelaku kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Amin. Saudara, berita Natal bagi kita terambil dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan kita Yesus Kristus sudah lahir dan hadir di tengah kita membawa damai. Marilah kita juga saling berdamai serta mengasihi kepada yang lain. Salam damai. Salam damai bagi saudara semua. Hari ini telah
terimalah Yesus di hidupmu, itulah Natal bagimu. Selamat Hari Natal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang Maha Kasih, Allah yang baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah ya Bapa, namamu untuk selama-lamanya. Bapa Surgawi, pada pagi ini kami semuanya mengucap puji syukur rasa terima kasih karena Engkau sudah bangunkan kami dengan badan yang sehat dan segar untuk melanjutkan hari-hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Terlebih Tuhan, pada pagi ini kami bersyukur kalau kami boleh merayakan hari Natal. Bapa Surgawi, pada saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menerangi hati kami masing-masing sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam tubuh jiwa roh kami, sehingga firman-Mu boleh kami pakai untuk pedoman hidup kami. Bapak Surgawi, kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Enos yang akan menyampaikan firman-Mu, berkatilah firman yang akan disampaikan. Bapak Surgawi, berfirmanlah, kami semuanya siap mendengarkannya. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya, menaruh di dalam hati dan melakukannya. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Natal tahun ini menjadi Natal yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan mungkin ini menjadi sebuah sejarah dalam kehidupan kita. Natal tahun ini adalah Natal yang suram, Natal yang tak pernah lagi sama. Sampai-sampai saudara ada orang yang menyebutnya bukan Merry Christmas, tetapi Messy Christmas. Messy artinya kacau. Ya saudara-saudara, Natal ini sedang dalam kekacauan. Hampir seluruh dunia tak berdaya menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi ini telah menguasai dunia, menguasai dan mengacau balaukan kehidupan manusia. Kesehatan, ekonomi, transportasi, wisata, pendidikan, sampai pada suara-suara yang indah di gedung gereja tak lagi terdengar. Saudara, kita ada di tengah kekacauan, kita ada di tengah derita dunia. Kita semua merasakan derita itu dan tidak tahu kapan ini akan berakhir. Tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan karena pandemi ini, bangkrut karena tidak bisa menjalankan usahanya. Banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang terpapar virus, harus terpisah dengan keluarganya, merasakan kesunyian dan itu sangat tidak nyaman. Bahkan banyak tenaga medis yang juga berguguran. Banyak orang tua kita yang sudah lansia menderita karena tidak bisa kemana-mana, terpenjara di rumahnya sendiri. Semuanya ini saudara mendatangkan stres, depresi. Semua orang menunggu kabar baik. Semua orang berharap bisa berjumpa dengan keluarga mereka. Anak-anak kita ingin segera kembali sekolah. Semua ingin kembali beribadah di gedung gereja. Dan kita berdoa semoga keadaan segera kembali normal. Di masa dan situasi yang seperti ini, kita semua bertanya, adakah kabar baik? Saudara, Natal adalah kabar baik, kabar damai untuk kita. Berita bahwa Allah turun dan menjadi manusia. Hal itu disampaikan di dalam ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mengapa Allah turun menjadi manusia dan diam di antara kita? Semata-mata karena Allah peduli, karena Allah perhatian pada keadaan manusia dan Allah ingin merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Ketika manusia lapar, ketika manusia menderita, ketika manusia hidup dalam kesusahan, Allah solider. Allah turun menjadi manusia, bahkan menjadi hamba bagi manusia. Natal adalah bela rasa Allah bagi setiap kita. Allah yang tidak meninggalkan kehidupan kita. Allah dengan kemahakuasaannya justru menjadi manusia biasa. Ia hadir bukan demi kemuliaannya, melainkan menghamba bagi manusia. Melayani setiap kita. Mengasihi dan menolong setiap kita. Dan bela rasa Allah saudara ditandai dengan cinta dan kerendahan hati. Ia lahir bukan dalam kekuasaan, tetapi ia lahir dalam kesederhanaan, dalam kesunyian, sepi tanpa hingar-bingar penyambutan. Hanya dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan. Inilah Natal yang sejati. Inilah Allah yang hadir dalam diri manusia yang kita rayakan saat ini. Kehadiran Yesus membawa terang di tengah kegelapan, di tengah segala penderitaan yang kita alami. Di ayat 4 sampai yang kelima,
Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, selama ini kita hidup di tengah berbagai kegelapan. Kegelapan yang menggelapkan pikiran dan hati kita untuk merasakan berbagai hal yang baik. Kegelapan karena manusia penuh dengan kejahatan dan hal yang buruk. Kegelapan karena kita sebagai manusia hidup dalam keegoisan tanpa perhatian terhadap sesama. Kegelapan hati yang membuat kita meninggalkan hal-hal yang baik. Oleh karena itu Allah hadir menyatakan terang supaya kegelapan di dalam diri manusia itu disingkapkan. Kegelapan yang menimbulkan derita dan kesusahan bagi dunia ini disingkirkan oleh Tuhan. Karena Allah peduli, karena Allah ingin menerangi kegelapan dunia. Tuhan Yesus boleh melawan keserakahan, nafsu kejahatan manusia, dosa, hasrat menguasai, dilawan dengan cinta kasih. Saudara, tanpa cinta yang Allah hadirkan hancurlah dunia ini. Maka Allah memilih untuk mencintai. Allah tidak memilih untuk menghukum dan menghancurkan segala kegelapan dan kejahatan manusia. Tetapi Allah hadir, ada di tengah-tengah kita, ada di tengah derita, ada di tengah kekacauan dan dosa kita. Memilih untuk mencintai. Memilih untuk merangkul setiap kita. Merangkul setiap kita yang hidup dengan segala kerapuhan. Hidup dengan berbagai masalah dan penderitaan ini. Saudara, Allah mencintai yang tidak dicintai oleh manusia. Di mana kadang-kadang manusia memilih untuk mencintai. Mencintai yang hanya mencintai saya. Kalau ada orang yang tidak mencintai, maka saya tidak mencintai dia. Allah mencintai yang tidak dicintai. Allah menyelamatkan apa yang tidak dapat diselamatkan. Yang seringkali membuat manusia menyerah. Allah memilih untuk menjadi manusia. Menjadi sama dengan kita. Turut merasakan apa yang saudara rasakan, apa yang saya rasakan. Dan Allah hari ini menyatakan berita Natal. Memberikan cinta. Cinta yang melegakan di dalam kehidupan kita. Supaya dunia ini beroleh diselamatkan. Pilihannya pada kita semua. Percaya atau tidak percaya. Barang siapa percaya. Mereka diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Sebagaimana terdapat di ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sudahkah saudara percaya akan kehadiran Allah di tengah penderitaan kita semua? Ini sebuah anugerah yang tidak dapat kita beli. Kita mungkin bisa beli baju baru, pakaian yang baru, sepatu baru untuk merayakan Natal. Tetapi kita tidak bisa membeli cinta Allah. Kita tidak bisa membeli keselamatan yang Allah berikan. Karena hanya Allah memberikan secara cuma-cuma gratis kepada kita. Sebagai sebuah anugerah yang harus kita sambut. Oleh karena itu mari berita Natal mengajak kita semua untuk hidup di dalam cinta Allah. Natal adalah pesan bahwa saudara tidak pernah sendirian. Ada Tuhan bersama saudara. Bersama saudara di tengah derita dan susah saudara. Namun Natal juga mengajak kita mari saling mencintai. Bergerak bersama membangun cinta dan mengasihi satu dengan yang lain. Deritamu ya deritaku. Dukamu ya dukamu. Sepimu ya sepiku. Rintihanmu adalah rintihanku. Rintihan kita semua. Bersama-sama mari kita hadapi pandemi COVID-19 ini. Dan inilah semangat Natal. Inilah berita Natal bagi kita semua. Selamat Natal, damai dan sukacita Allah
hadir di tengah derita dan susah kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening sejenak bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita hendak berdoa syafaat bagi saudara yang beribadah secara live streaming di rumah masing-masing bersama dengan keluarga maupun secara pribadi. Berdoalah bagi keluarga saudara, bagi diri saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara. Dan percayalah, Natal hari ini boleh hadir di tengah kehidupan keluarga, hadir di hati dan batin saudara masing-masing. Allah hadir dan memulihkan kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Engkau hadir bagi manusia di tengah segala dosa dan derita manusia. Engkau berbela rasa untuk mengasihi, untuk menyelamatkan setiap kami, supaya di tengah segala kehidupan kami yang penuh dengan keterbatasan ini, Engkau memulihkan kami. Biarlah berita Natal menjadi kekuatan, menjadi pengharapan baru bagi setiap kami, bahwa Allah terus berjalan dengan kami. Biarlah membangkitkan semangat dan kehidupan kami untuk terus mengasihi dunia ini, sebagaimana Allah juga terus dan tak pernah menyerah untuk mengasihi dunia. Saat ini kami bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit maupun mereka yang sudah lanjut usia. Kami mengingat Ibu Marlina, Ibu Wasilatun, Ibu Inggriani, Bapak Mariono, Ibu Lucianawati, Ibu Esterani, Ibu Maria Kimiatun, Ibu Warjinem, Bapak Harto Lukito, Bapak Dahono, dalam pemulihan Bapak Joko Purnomo. Biarlah semua ketika mereka boleh berpengharapan di dalam Tuhan, Engkau memberikan pemulihan dan kesembuhan. Tuhanlah sebagai sumber kasih dan kekuatan yang memampukan saudara-saudara kami untuk merasakan berbagai hal yang baik, terlebih kekuatan dan semangat untuk menjalani perawatan. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang hidup di tengah segala masalah dan pergumulan, di tengah pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan dan tekanan ekonomi yang semakin menghimpit, pergumulan studi yang dirasa semakin menyulitkan untuk diikuti, pergumulan pasangan hidup, pergumulan iman yang terus menantang diri mereka. Kami percaya berita Natal juga hadir melegakan dan memulihkan segala pergumulan saudara-saudara kami. Ketika mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan, kedamaian di dalam hati mereka boleh memberikan semangat untuk terus menjalani, memperjuangkan masalah dan pergumulan mereka. Kami bersyukur untuk persekutuan kami, meskipun kami tidak dapat berjumpa, merayakan Natal bersama-sama di gedung gereja. Tetapi biarlah persekutuan dan doa boleh kami panjatkan dari rumah kami masing-masing untuk segala kebaikan setiap keluarga, setiap pribadi masing-masing. Mereka semua boleh merasakan sukacita Natal. Berkati gerejamu, berkati para pelayan yang mempersembahkan diri, waktu, tenaga, harta milik mereka untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah
melalui gerejamu ini dapat terus menerjemahkan pekerjaan dan pelayanan Tuhan yang harus terus kami lakukan. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami yang berjuang untuk memulihkan keadaan pandemi dan berbagai persoalan-persoalan yang lain. Kami hanya memohon dan berseru kepada Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan memberkati dan menolong para pejabat pemerintahan kami, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati para tenaga medis, baik mereka yang merawat para pasien COVID-19 maupun mereka yang merawat para pasien siapapun yang menghampiri mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka. Kami juga berdoa para pasien COVID yang sampai saat ini terus berjuang. Tuhan memberkati, Tuhan yang menemani, dan Tuhan yang menguatkan. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga yang terpisah. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, yang menguatkan dan menemani mereka juga. Inilah ya Tuhan, doa dan permohonan kami di Natal tahun ini. Biarlah Tuhan yang berkehendak, Tuhan sendiri yang memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengucap syukur atas rahmat Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Adapun dasar persembahan kita saat ini diambil dari Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami mau mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau beri kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan ini ya Tuhan, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan di gerejamu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat dan kejaksanaan dalam mengelola persembahan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunkan akan kesalahan dan dosa kami apabila dalam memberikan persembahan ini kurang berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara kita siarkan berita Natal, berita sukacita, berita Allah yang hadir untuk mengasihi kita semua. Hai siarkan di gunung.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami senantiasa mengarahkan hati kepadanya. Siarkan ke seluruh dunia berita kelahirannya. Dengan demikian kami mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat Allah turun atas kita semua, bangsa kita, serta bumi yang disayangi Allah. Kiranya Allah mengaruniakan hikmat untuk menerjemahkan kasih ke dalam tindakan, mengubah tawa menjadi kegembiraan di tengah dunia yang murung, menjadikan tangis sebagai bentuk solidaritas bagi mereka yang menderita. Kiranya bela rasa Kristus merangkulmu, baik di saat suka maupun duka, terang maupun gelap, hidup maupun mati. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus besertamu selalu. Amin. Kami Majelis Jemaat GKI Masaran mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Kiranya damai dan sukacita Natal ada pada saudara semua. Segenap anggota Jemaat GKI Masaran yang saya kasihi, pandemi membuat kita susah, bahkan putus asa. Tetapi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus memberikan pengharapan yang baru dan sukacita. Oleh sebab itu tetaplah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dengan berpegang teguh kepada pengharapan. Selamat merayakan Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru bagi Jemaat GKI Masaran. Tuhan memberkati dan menyertai kita selalu. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Damai Natal beserta kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dari Pastori GKI Wonogiri kami ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Masaran. Salam sehat selalu. Halo para sahabat GKI Masaran, saya Natua Wahyu dari GKI Sragen mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Meskipun di dalam tahun ini kita merayakan Natal secara live streaming bersama-sama dengan keluarga di rumah, namun biarlah kita tetap memiliki semangat, kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, tetap bersukacita bersama-sama. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu GKI Masaran yang saya kasihi, saya dan keluarga mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Kiranya Tuhan Yesus yang telah lahir di dalam hati kita senantiasa menguatkan kita dan tetap sehat. Tuhan memberkati. Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan kita melihat sepanjang tahun 2020 Tuhan terus menyertai kita. Dan kita juga imani
tahun 2021 Tuhan pasti juga akan menyertai kita. Oleh sebab itu jalan-jalan bawa cemilan, jangan lupa pakai sepatu baru. Selamat Natal GKI Masaran, terus semangat di tahun yang baru. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk Jemaat GKI Masaran. Jemaat GKI Masaran yang saya kasihi, selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Salam seluruh jemaat GKI Masaran. Di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020. Walaupun kita berada di dalam peristiwa pandemi COVID-19, tapi kita percaya Allah akan terus menyertai kita. Allah akan terus ada bersama-sama dengan kita. Biarlah kita tetap terus berpengharapan di dalam kasih, di dalam damai Natal yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya tahun yang akan kita jalani nanti akan terus membawa damai bagi kita sekalian. Damai Natal bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Gereja Sragen mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru untuk umat Kristiani, khususnya teman-teman GKI Masaran. Selamat berbahagia dan sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman GKI Masaran Sragen, saya Dewi Praswida ingin mengucapkan kepada teman-teman khususnya dalam hal ini adalah Jemaat GKI Masaran Kabupaten Sragen, selamat merayakan Hari Natal, selamat meneladani kasih yang Yesus ajarkan, dan semoga damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anan Sori dari Gus Durian Jombang ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada Jemaat GKI Masaran, khususnya kepada adik saya Pendeta Enos. Semoga Natal kali ini membawa sukacita pada semuanya. Gusti Yesus paring berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 2021. Damai Kristus beserta kita semua. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. God bless you. Selamat Natal dan Tahun Baru. Kami keluarga Gustanto mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.
Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal